Presiden Prabowo Subianto menghadiri sarasehan ekonomi bersama para pelaku ekonomi yang digelar di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Polri akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Menanggapi wacana penambahan kewenangan, ia menyebut Polri perlu diberi otoritas yang memadai. Lantas seberapa terbuka proses revisi ini akan dijalankan? Apakah kewenangan Polri akan diperluas atau justru dikendalikan? Bagaimana mekanisme pengawasan yang tepat agar Polri tetap bekerja dalam koridor demokrasi? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Halo, selamat malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan disampaikan secara terbuka dan juga melibatkan partisipasi publik. Ia juga menyampaikan bahwa draft RUU akan dibuka ke masyarakat dan melibatkan lebih banyak tokoh di dalamnya. Beliau juga merespon mengenai bagaimana kemudian tanggapannya terhadap penambahan wewenang di tubuh Polri. Lantas seperti apa proses RUU Polri ini? Apakah betul akan dilakukan secara terbuka? Apakah kemudian kewenangan Polri akan ditambah atau justru dikendalikan? Dan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan terhadap Polri? Itu akan menjadi pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ana. Dan bersama saya Vena Kintan, malam hari ini juga kami sudah siapkan beragam informasi untuk Anda yang sayang sekali Anda lewatkan. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sarasehan ekonomi bersama para pelaku ekonomi yang digelar di Jakarta. Prabowo tiba sekitar pukul 1:30 siang dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak hadir di lokasi seperti diantaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Acara ini juga turut dihadiri berbagai kalangan strategis mulai dari ekonom, pengusaha, hingga perwakilan investor. Forum dialog ini untuk merespons kondisi ekonomi global serta membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia ke depan. Asalnya dari mana, ya kan? Orang tuanya siapa? Dia bisa bawa penerbangan dengan baik. Keselamatan ratusan orang di tangan dia. Ya, untuk apa diganti? Dalam sarasehan ekonomi, Presiden Prabowo Subianto mengatakan goncangan ekonomi dunia akibat kebijakan negara adidaya sudah diprediksi oleh para pendiri bangsa. Prabowo pun mengajak pengusaha dan pelaku ekonomi untuk berdiskusi untuk mendengar masukan dalam menghadapi kebijakan tersebut. Perekonomian kita azasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Karena itu swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di Republik kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan
memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas, ya. Padahal sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah rumah warga di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, ambruk akibat pergerakan tanah. Sebuah rumah warga ambruk akibat pergerakan tanah di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pada Senin kemarin. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 rumah warga lainnya terdampak. Inilah detik-detik rumah ambruk pun yang terekam kamera amatir warga. Bangunan milik salah satu warga itu tiba-tiba roboh dan jatuh ke dasar sungai. Sebelum insiden, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Warga mengaku sebelum ambruk sudah melihat adanya retakan pada dinding dan lantai rumah. Karena retakan semakin meluas, pemilik rumah beserta keluarganya dengan cepat mengungsi. Tak lama berselang, seluruh bangunan akhirnya roboh. Pasca insiden, warga dibantu petugas dan gabungan TNI dan BPBD Kota Bandung membersihkan puing-puing bangunan yang jatuh ke dasar sungai. Dikhawatirkan puing-puing tersebut menghambat aliran sungai jika hujan deras terus terjadi. Insiden rumah ambruk juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. 1 orang tewas tertimpa bangunan. Balkon sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Putat, Surabaya, Jawa Timur ambruk dan menimpa 1 orang penghuni rumah. Korban tertimpa reruntuhan bangunan balkon saat tengah tidur di lantai atas. Diduga balkon roboh karena kondisi konstruksi bangunan yang tak kuat dan sudah termakan usia. Bangunan rumah yang ambruk tersebut bersebelahan dengan pasar. Usai berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan balkon, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk divisum. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memperpanjang penutupan pendakian ke puncak Gunung Gede sampai tanggal 13 April 2025. Penutupan mempertimbangkan arahan Badan Geologi yang merekomendasikan tidak adanya aktivitas di sekitar kawah. Penutupan kegiatan pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diperpanjang mulai tanggal 8 sampai 13 April 2025. Pendakian ini ditutup untuk mengantisipasi hal-hal membahayakan bagi para pendaki setelah mendapat surat edaran dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adanya aktivitas gempa vulkanik yang terjadi pada tanggal 1 April kemarin sekitar pukul 12 malam. Pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango nantinya akan kembali membuka jalur pendakian menunggu surat rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM berkaitan dengan perkembangan di kawah Wadon Gunung Gede. Sedangkan bagi calon pendaki telah melakukan pendaftaran dan pembayaran, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan mengembalikan kembali uang kepada calon pendaki. Ya kan 24 jam. Nah ini foto visual yang foto visualnya. Nah ini foto visual. Setelah disorot Gubernur Jawa Barat terkait dengan pelesiran ke Jepang tanpa izin, hari ini Bupati Indramayu Luki Hakim menjalani pemeriksaan oleh Irjen Kemendagri. Kepala daerah di Jawa Barat, Bupati Indramayu Luki Hakim saat ini sedang menjadi perhatian publik. Ini tentunya akibat unggahannya yang jalan-jalan ke luar negeri mendapat sorotan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Deddy mengatakan terkait Bupati Indramayu Luki Hakim yang jalan-jalan ke Jepang,
Sudah ada jadwal pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Irjen Kemendagri yang merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan penegakan aturan. Dedi mengatakan Luki sudah berkomunikasi lewat Zoom, bahkan juga sudah meminta maaf atas keputusannya bepergian ke Jepang. Bupati Indramayu Luki Hakim tiba di Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan klarifikasi soal liburannya ke Jepang. Luki menjalani pemeriksaan di Inspektorat Jenderal Kemendagri. Bupati Indramayu Luki Hakim tiba di Kemendagri sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan baju dinas, Luki langsung masuk ke gedung Kemendagri. Ia akan menjalani pemeriksaan perihal liburannya ke Jepang tanpa izin. Sebelumnya, pemirsa, Luki Hakim mengaku ke Jepang dengan uang pribadi dalam rangka liburan bersama anak-anaknya. Luki juga telah meminta maaf karena tidak izin dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah nunggu di sini. Mohon maaf kemarin komunikasinya nggak lancar karena saya nunggu harus klarifikasi dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini ada Pak Wamen, juga tadi sudah diperiksa di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi, dan insya Allah besok sore saya akan ke Bandung menghadap beliau juga. Di Inspektorat tadi apa yang ditanyakan dan apa yang dijelaskan, Pak? Ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat secara umum ya. Berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD. Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga, menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Pak, ini kan yang diperlukan tidak izin. Mungkin klarifikasinya seperti apa? Betul, saya pergi tidak membawa surat izin dari Pak Menteri Kemendagri, tidak membawa izin. Tapi di sini ini salah saya. Jadi saya minta maaf khususnya pada masyarakat Indramayu, pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Mungkin karena ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi keluar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, yang hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja. Maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya.
Ya pemirsa, meski puncak arus balik sudah terlewati, namun ribuan pengendara roda 2 yang mengarah ke Jakarta dan Bandung terpantau ramai di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Meski puncak arus balik sudah terlewati, namun ribuan pengendara roda 2 yang mengarah ke Jakarta dan Bandung terpantau ramai di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Satu pekan setelah Lebaran, gelombang arus balik masih ramai di jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon. Ramainya pemudik yang hendak balik ke Jakarta dan sekitarnya ini terpantau padat merayap. Pemudik hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Selasa dini hari hingga pukul 7 pagi, tercatat kendaraan roda 2 yang melintas di jalur arteri Pantura Cirebon mencapai 15.539 kendaraan. Diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam ini. Lalu bagaimana pantauan arus balik di gerbang tol Cikampek Utama dan juga di ruas tol Jakarta Cikampek? Kami ajak Anda terhubung bersama rekan-rekan kami. Tapi saya mau menyapa Agam Rizky terlebih dahulu yang berada di tol Japek. Agam, bagaimana situasi terbaru malam hari ini di sana? Juga pemirsa, untuk saat ini situasi arus lalu lintas di sekitar tol Jakarta Cikampek memang terpantau sudah cukup ramai lancar. Artinya terjadi penurunan jumlah volume kendaraan pada momen arus balik libur Lebaran 2025. Seperti yang Anda lihat saat ini di layar kaca, ini merupakan gambaran dari sejumlah kendaraan yang memang masih didominasi oleh kendaraan berplat B atau kendaraan plat Jakarta, yang artinya ini merupakan para pengendara yang akan melanjutkan perjalanan arus baliknya ke tempat mereka masing-masing. Namun pada beberapa waktu lalu, Vena dan juga pemirsa, ini sempat terjadi adanya peningkatan atau penumpukan jumlah volume kendaraan di ruas jalan sekitar Jakarta Cikampek, khususnya di kilometer 72 hingga kilometer 70. Karena kepadatan tersebut, ini pihak kepolisian kembali menerapkan sistem one way atau pengaturan satu arah bagi sejumlah kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta. Ini diberlakukan sejak pukul 2 hingga pagi hari. Kemudian selain dari sistem one way, pihak kepolisian juga menerapkan sistem kontraflow yang diperuntukkan bagi kendaraan kecil atau kendaraan pribadi roda 4. Dan untuk data terbaru yang kami dapat dari pihak Jasa Marga, kendaraan yang telah melewati jalur Jakarta Cikampek ini adalah berjumlah sekitar 69.277. Artinya ini terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan selama momen arus balik libur Lebaran sebesar 149,01%. Jika dibandingkan dengan lalu lintas normal, ini sebanyak 27.821. Kemudian Vena dan juga pemirsa, di malam hari ini untuk Anda yang memang akan memutuskan masih di perjalanan untuk meneruskan perjalanan arus balik, walaupun memang keadaan situasi arus lalu lintas di sekitar tol Jakarta Cikampek ini cukup lengang, Anda memang harus tetap berhati-hati dan tetap memperhatikan peraturan lalu lintas. Kemudian jika memang Anda merasa lelah, Anda harus memprioritaskan bagaimana keadaan tubuh Anda, dan selain tubuh, kendaraan Anda juga dipastikan harus dalam keadaan prima. Untuk sementara demikian, Vena. Kalau di tol Japek situasinya ini ramai lancar, bagaimana dengan kondisi terbaru malam hari ini di gerbang tol Cikatama? Sudah ada rekan kami Leo Chandra di sana. Leo, silakan. Selamat malam Vena dan juga pemirsa TV One. Meskipun libur panjang Idul Fitri 1445 ini sudah berakhir dan sejumlah kegiatan
juga sudah mulai aktif kembali beroperasional. Dan memang informasi kami langsung dari gerbang tol Cikampek Utama untuk pantauan kami arus lalu lintas yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama memang ini terpantau lancar, di mana memang per malam ini saja untuk yang ke arah Jakarta sendiri sudah ada sebanyak total 29.753 kendaraan. Sementara ke arah Palimanan sendiri ini sudah ada sebanyak 19.783 kendaraan. Untuk gardu tol yang kemudian dibuka pada malam ini ada sebanyak 14 gardu tol yang menuju ke arah Jakarta dan juga ke arah Palimanan. Di mana pada arus balik sendiri memang informasinya ada sebanyak 33 gardu tol yang dibuka mengarah ke Jakarta, dan pada pagi ini juga untuk one way nasional sendiri itu sudah ditiadakan. Dan memang pantauan kami saat ini dari gerbang tol Cikampek Utama terpantau arus lalu lintas ramai lancar, dan juga memang untuk angka kecelakaan sendiri pada arus mudik ataupun arus balik di tahun Idul Fitri 1446 Hijriah ini mengalami penurunan. Untuk kecelakaan jalan tol turun hingga 12%, kemudian kecelakaan fatal turun hingga 88%, dan kecelakaan jalur arteri turun 64%. Informasinya juga bahwasannya hari ini akan ada diskon tarif tol sebesar 20% yang diberlakukan di tahap terakhir, yaitu pada tanggal 8 April hingga nanti tanggal 10 April. Sehingga memang untuk adanya diskon tarif tol ini dapat membantu perjalanan Anda dan juga menghemat biaya perjalanan Anda. Dan juga informasinya bahwasannya untuk keadaan cuaca di kondisi Cikampek Utama ini memang terpantau dalam cuaca yang baik, sehingga memang dari pantauan volume kendaraan hingga malam ini pun memang tidak terjadi peningkatan, di mana memang pada puncak arus balik sendiri itu terjadi pada tanggal 5 dan juga tanggal 6 April. Tercatat ada sebanyak 243.000 lebih kendaraan, sehingga memang pada arus balik di tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 0,6% dibanding di tahun sebelumnya. Begitu, Vena, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan Anda. Sebelumnya juga sudah ada Gam Rizky. Terima kasih rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Polri akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Pernyataan ini ia sampaikan saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu 6 April 2025. Kami akan membahasnya selengkapnya dalam dialog sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jadi dalam arti mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Polri akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Pernyataan ini ia sampaikan saat bertemu para pemimpin redaksi media di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu 6 April 2025. Prabowo memastikan draft RUU akan dibuka ke masyarakat dan melibatkan lebih banyak tokoh dalam prosesnya. Menanggapi wacana penambahan kewenangan, ia menyebut Polri perlu diberi otoritas yang memadai untuk memberantas kriminalitas, narkoba, dan penyelundupan. Lantas seberapa terbuka proses revisi ini akan dijalankan? Apakah kewenangan Polri akan diperluas atau justru dikendalikan? Bagaimana mekanisme pengawasan yang tepat agar Polri tetap bekerja dalam koridor demokrasi? Terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya, tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri,
kan ada juga kalau tidak salah oversight yang di atas Polri itu, komisi Kompolnas, ya kan, itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Ya. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus, ya kan, mencari-cari menurut saya. Baik, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa proses revisi Undang-Undang Polri akan dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Presiden juga menegaskan bahwa draft RUU akan dibuka ke masyarakat dan juga akan melibatkan lebih banyak tokoh. Hal ini diungkapkan oleh Presiden dalam pertemuannya dengan 7 pemimpin redaksi media nasional pada hari Minggu lalu. Bahkan Presiden juga merespon mengenai salah satu poin ataupun juga mengenai poin penting dalam RUU Polri, yaitu menambah kewenangan dari Polri. Lantas akan sebagaimana atau seberapa terbuka proses revisi ini akan berlangsung? Apakah kewenangan Polri akan ditambah atau justru kemudian dikendalikan? Dan bagaimana pula pengawasan yang akan dilakukan? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto Sutadi, apa kabar? Sehat ya, Pak? Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita malam ini. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono, Ketua Kompolnas. Pak Arief, sehat? Selamat malam, Pak. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan juga hadir bersama kita yang cukup lantang juga melihat mengenai hal ini. Ada Mas M. Isnur, Ketua YLBHI. Mas Isnur, apa kabar? Sehat, Mas? Alhamdulillah, semangat sehat sekali ya hari ini untuk membahas ini tentunya. Demi Republik Indonesia. Demi Republik Indonesia. Dan juga nanti bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Nasir Jamil, Komisi 3 DPR RI yang masih kita tunggu bergabung bersama kita malam hari ini. Membahas mengenai RUU Polri, pemirsa. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan adalah menambah kewenangan. Tapi bagaimana dengan pengawasannya? Kenapa kemudian tidak diperkuat? Dan betulkah melibatkan tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang juga penting untuk bisa memberikan masukan? Pak Arief, Kompolnas dilibatkan dalam kemudian RUU Polri ini? Dalam tahap-tahap selanjutnya itu kami dilibatkan. Karena yang membidangi seperti menyusun draft yang awal, yang 2017 itu dilaksanakan oleh Kepala Divisi Hukum Polri. Beliau dengan tim pernah datang ke Kompolnas kurang lebih beberapa bulan yang lalu setelah kami dilantik. Beliau memaparkan tentang hal itu. Kadifkum memaparkan tentang bagaimana RUU Polri itu sedang disiapkan. Jadi mereka melibatkan kami dan minta pendapat daripada Kompolnas. Demikian, Mbak. Apa kemudian yang menjadi masukan dari Kompolnas, Pak, secara lebih fokus lagi? Karena kemudian yang menjadi polemik di tengah masyarakat ini mengenai penambahan kewenangan di institusi Polri, Pak Arief. Begini, kalau yang kami lihat itu yang dibilang penambahan kewenangan itu sebetulnya karena saya sudah terbiasa dengan Undang-Undang Polri yang sebelumnya, kami melihat yang pertama memang ada penegasan tentang wilayah Polri itu sendiri, yaitu di samping NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga ada wilayah yurisdiksi
termasuk perwakilan kita di luar negeri berbendera Indonesia di KBRI maupun di konsulat, karena saya pernah tugas di KBRI Washington DC. Jadi di situ pernah kami laksanakan penegakan hukum termasuk pengamanan pemilu. Kemudian kapal dan pesawat berbendera Indonesia dan juga ada suatu terminologi penguatan tugas Intelkam, intelijen keamanan. Kenapa ini terjadi? Karena saya lihat di situ tugas, fungsi dan wewenang Intelkam itu dibedai lagi, tapi setelah kami telusuri ternyata tidak jauh beda dengan yang sudah-sudah, yaitu Lidik Pamgal, penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan pool informasi dan pencarian bahan keterangan. Dan itu memang itu make sense. Masalahnya apa? Karena sekarang kita ini Indonesia banyak sekali intelijen asing, tidak perlu mereka hadir ke Indonesia, tapi mereka bisa pakai remote untuk bisa menguasai informasi di Indonesia itu. Jadi mereka harus diperkuat yang disampaikan tadi. Termasuk ini, ada satu hal yang menarik juga. Yang menarik adalah jaminan sosial untuk petugas Polri yang mereka bertugas di tempat-tempat yang berisiko. Contoh kami pernah tugas di misi perdamaian PBB zaman perang, zaman operasi 94, 95, 96, 97. Di situ saya dikasih briefing, kalau saya gugur dalam tugas, saya dapat 100.000, maksudnya ahli waris. Kalau saya invalid, saya dapat 50.000. Nah, sementara ini polisi cuma dapat jaminan kematian. Nah, jaminan sosial ini akan diperkuat lagi. Jadi di samping jaminan kematian ada juga jaminan sosial, jaminan hari tua, dan jaminan kesehatan. Satu lagi status dari pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara. Itu diantaranya, Mas. Itu diantaranya yang kemudian menjadi masukan dari Kompolnas yang berarti sudah dilibatkan ya Pak dalam proses revisi Undang-Undang Polri ini ya, Pak Arief ya. Nah Mas Isnur, tapi ada keresahan nih dari Mas Isnur juga menyoroti beberapa pasal di dalam RUU Polri. Sudah menerima draftnya Mas, kalau pertanyaan Pak Presiden begitu, karena draftnya ini katanya sudah mulai beredar, Mas Isnur. Saya bertanya, ini posisinya sedang di mana sih? Draft RUU ini sedang di mana posisinya? Karena nggak ada statusnya. DPR dalam prolegnas bersama pemerintah 2024 akhir ya, itu menyepakati RUU Polri bukan masuk prolegnas. Jadi nggak akan dibahas selama 5 tahun. Terus saya aneh kenapa tiba-tiba muncul wacana ini. Ini sama rencananya saya bayangkan seperti RUU TNI kemarin, nggak masuk prolegnas, tiba-tiba di tengah jalan potong kompas. Jadi satu, proses perencanaan sudah mencederai proses. Hati-hati, ada banyak undang-undang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR dianggap prioritas. Sudah nunggu lama, belasan tahun, tapi nggak diproses gitu. Nah sekarang tiba-tiba ada undang-undang yang nggak masuk prolegnas, masuk tiba-tiba. Saya nggak tahu di mana prosesnya nih. Apakah mau balik lagi atau di mana? Apakah sekarang usul pemerintah atau usul DPR? Nggak jelas. Yang ini yang Pak Arief sampaikan, ini usul siapa? Usul Kapolri atau usul pemerintah? Kalau usul Kapolri, usul pemerintah, dia harus proses yang panjang. Dirjen PP, Kemenkum dan lain-lain gitu. Nah kalau ini dari DPR, DPR-nya mana usulannya? Nah DPR tidak mengusulkan sekarang. Apakah ini carry over? Kalau carry over, tiba-tiba ada apa alasan carry over di tengah jalan? Itu satu. Yang kedua, proses partisipasi publik yang bermakna itu dalam 5 tahapan kalau oleh undang-undang. Dalam perencanaan, dalam penyusunan, dalam pembahasan, dalam pengesahan dan pengundangan. Nah kalau Mas Isnur melihatnya partisipasi dari publik? awal tidak ada partisipasi. Perencanaan, mana partisipasi dalam perencanaannya? Apakah ada diskusi publik? Mengundang semua orang, menganalisis masalahnya di mana sih? Oh masalahnya di sini A, B, C, D, E, sehingga rumusan perbaikannya adalah B, E, F gitu. Nah sekarang nggak ada. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya kita lihat draft yang beredar yang 2024. Tahun lalu nih, yang masa-masa sebelum pemerintahan Jokowi berakhir. Draft itu alih-alih menyelesaikan masalah yang selama ini masyarakat keluhkan, justru malah menambah kekhawatiran. Misalnya gini, ada banyak kasus setiap hari kita rasakan di mana kejadian abuse. Kejadian di Palu, RDPU Komisi 3 sampai menemukan aparat polisi membunuh tahanan. Di Purwokerto, di Kanjuruhan, di mana-mana gitu. Itu kan berarti ada pengawasan yang lemah. Peran Kompolnas yang lemah gitu. Anggaran buat pengawasan yang lemah. Bagaimana memperbaiki Propam. Yang menurut Pak Mahfud, 3 itu jangan disatukan. Itu nggak muncul dalam pembahasan dalam draft. Padahal itu seharusnya justru diperkuat. Artinya draft ini hadir dari ruang hampa partisipasi, dari ruang hampa analis masalah yang tepat. Dan waktu itu, waktu diproses saya diundang oleh Menko Polhukam zaman Pak Hadi Cahyanto, di forum ada kementerian dan lembaga, ada dari Polri, dari TNI. Saya sampaikan, apakah ini draft DPR ini draft dari kepolisian? Pak Kadifkum mengakui. Jadi itu draft kepolisian dititipkan di DPR. Yang ketiga,
problemnya ada banyak undang-undang yang lain. Ada KUHP, ada undang-undang TNI, ada undang-undang Kementerian Imigrasi, ada undang-undang yang banyak. Dan analis kami, ini akan sangat banyak bentrok, akan sangat banyak tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan yang lain. Jadi hati-hati, nanti akan makin membuat blur ketidakpastian hukum. Di lapangan akan terjadi bentrok antar aparat. Nah, draft-draft RUU Polri 2024 yang kami kritisi sangat potensial dia tumpang tindih dengan kewenangan banyak lembaga lain. Termasuk Intelkam. Kalau kita baca Intelkam kepolisian tugasnya apa sih? Dalam penegakan hukum. Maka harusnya Intelkam itu, lead dan lain-lainnya dalam fungsi penegakan hukum. Jangan mengambil alih fungsi misalnya BIN yang sudah ada. Gitu loh. Iya, karena juga RUU kepolisian, bahkan RUU kepolisian memungkinkan kepolisian menginteli seluruh pejabat kementerian di semua lembaga. Artinya apa? Akan ada banyak bentrok dengan fungsi-fungsi kelembagaan yang lain. Nah, waktu itu jenderal-jenderal para kementerian pada kaget ketika kami paparkan di depan Menko Polhukam. Nah, tapi pembahasannya sejauh mana sampai sekarang kami belum menerima draft yang baru. Baik. Mungkin itu menjadi gambaran untuk kita semua ya. Apa kemudian dampak dari RUU Polri dengan poin-poin perubahannya? Pemirsa, kita juga ingin tahu tentunya dari Pak Arianto. Siapa tahu mengetahui Pak Arianto, ini usulannya datang dari mana kalau tadi pertanyaannya gitu kan? Dari pemerintah, Kapolri kah atau DPR kah? Dijawab nanti ya Pak Arianto. Termasuk kita juga ingin tahu menurut Pak Arianto sejauh ini pengawasan yang dilakukan seperti apa sih di tubuh Polri? Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Kalau tidak transparan ya harus dibuat transparan. Itu yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika ditanya mengenai proses transparansi dari revisi Undang-Undang Polri. Tadi juga sudah muncul pertanyaan, kira-kira poin-poin dalam draft itu siapa yang mengusulkan? Pak Arianto mungkin bisa menjawab mengenai hal ini dan juga mungkin menilai sejauh ini pengawasan yang juga ada di dalam tubuh Polri itu seperti apa? Ya, saya melihatnya dari pengalaman saya ya. Saya itu sudah 14 tahun pensiun dari polisi. Tapi dulu waktu zaman di polisi, saya itu pernah menjadi Kadif Binkum. Jadi disitulah Kadif Binkum itu yang mengusulkan kalau ada rencana undang-undang atau menyusun perkap dan sebagainya. Dan setahu saya RUU Polri ini sudah ada wacana sudah cukup lama seiring dengan KUHP dulu. Gitu. KUHP kan juga sudah lama, tapi baru sekarang ini diangkat. Gitu. Kemudian RUU TNI juga demikian. Ini tiba-tiba muncul belakangan ini. Nah, kemudian sekarang yang terjadi adalah kecurigaan, kekhawatiran dari rakyat, karena itu undang-undang disusun tidak seakan-akan transparan. Secara teoritis, undang-undang itu ada dua, bisa usulan dari DPR, bisa usulan dari pemerintah. Kalau usulan dari pemerintah, maka yang membuat adalah departemen terkait, membuat rancangan, kemudian didiskusikan dengan instansi yang lain, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat semua. Ada penyuluhan-penyuluhan ke lapangan gitu, barulah kalau sudah menjadi rancangan bagus, dikirimlah ke DPR. Itu DPR nanti, itu kalau rancangan dari pemerintah. Tapi kalau itu usul dari DPR, itu rancangan itu dibuat oleh DPR, entah itu perbaikan daripada yang dulu pernah dapat dari pemerintah, kemudian DPR lah mengajukan ke dalam suatu rapat itu nanti. Tapi sebelum itu dia akan mengirim surat dulu kepada pemerintah. Ini loh, saya mengajukan rancangan ini, silakan teliti gitu kan. Gitu. Nah, tapi intinya ya undang-undang itu menurut peraturan pembentukan perundang-undangan itu harus ada kajian filosofis, sosiologis dan sebagainya, dan kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat untuk menampung input-input daripada masyarakat umum, cendekiawan, para pengamat dan sebagainya, sehingga undang-undang itu yang naik ke atas konsepnya adalah merupakan perwakilan daripada gagasan-gagasan seluruh rakyat Indonesia, kan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau ini kita saya betul-betul nggak jelas apakah kalau tadi dibilang Kadif Binkum mengakui itu konsep, berarti kalau itu memang ini undang-undang ini dirancang oleh pemerintah, disampaikan ke DPR, tapi kan kita nggak pernah dengar itu kapan dirancangan, kan gitu kan. Kemarin saya ketemu di DPR sana, saya pernah diundang ke sana dalam rangka RUU KUHP dan RUU Polri gitu ya. Apa dan yang memang kalau RUU yang KUHP sementara ini
DPR yang sudah bikin suatu rancangan, itu sudah revisi rancangan yang lama ya, dan kemudian akan dikirim ke pemerintah untuk nanti dibahas untuk diresmikan menjadi undang-undang. Kalau undang-undang Polri ini sendiri saya belum tahu apakah karena waktu itu mau rapat sebenarnya nggak jadi karena ini di cancel gitu ya. Nah, sehingga saya sendiri sampai sekarang tidak tahu persis kapan, apakah ini undang-undang itu dirancang oleh pemerintah ya, atau dan sekarang status daripada undang-undang tadi sampaikan, jangankan saya ya Pak dari yang mengamati itu aja nggak jelas sampai sekarang kan gitu. Nah, makanya saya pikir ya ini. Nah, kemudian yang kedua masalahnya adalah kecurigaan. Kecurigaan masyarakat yang muncul kan adalah apakah itu menambah kewenangan dan sebagainya. Karena prosesnya sudah tidak transparan, Pak Arianto. Kalau saya pikir gini, apakah ini undang-undang ini menambah kewenangan apa tidak itu ya. Kalau menurut hemat saya, suatu kewenangan itu munculnya daripada peraturan yang ada di undang-undang. Kewenangan itu pasti diminta oleh orang yang punya tugas. Polisi mempunyai tugas, ada 3 ya, Kamtibmas, pelayanan, keamanan, dan kemudian penegakan hukum. Tugas polisi ini semua akan berbenturan dengan pembatasan hak asasi manusia di lapangan. Makanya harus diatur dengan undang-undang mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Itulah yang namanya undang-undang dan berkaitan dengan kewenangan. Jadi sekarang kalau mau melihat apakah kewenangan polisi itu ditambah apa tidak, gitu ya. Dilihat tugas polisi itu apa dan kemudian kewenangannya sudah cukup apa belum. Nah, gitu. menurut Pak Arianto sudah cukup belum di sebelumnya? Selama ini kalau dilihat ya polisi dulu dihadapkan dengan tantangan tugas 20 tahun yang lalu, itu kan 2002 ya, pada 23 yang lalu, itu sudah cukup memadai. Tetapi undang-undang itu dibuat ya, tugas polisi membutuhkan peralatan apa itu sesuai dengan perkembangan tantangan yang dihadapi. Ini tantangan yang dihadapi ini sekarang yang contoh yang paling kelihatan cyber gitu. Cyber kemarin kita ketika mau mendeteksi cyber judi yang di luar nggak bisa karena wilayah kita nggak masuk dalam, belum ada rumusan mengenai wilayah cyber itu. Kalau orang melakukan kejadian di luar di sana, efeknya ke sini nggak bisa dikejar. Nah, sekarang inilah maka polisi mengajukan, pasti minta kewenangan cyber itu diperluas. Tapi gitu. bukankah sudah ada badan sendiri juga yang menangani itu, Pak Arianto? Nah, Tidak sekarang ada kekhawatiran tumpang tindih dengan adanya penambahan kewenangan. Sekarang kalau ada judi, polisi sudah nangani. Sekarang polisi sendiri mau deteksi sana nggak punya kewenangan. Contoh kemarin seperti itu. Ya. Judi online misalnya, polisi ngomong wah kita tahu Pak, tapi kan kita nggak bisa langsung menghentikan. Nah, makanya dia minta kalau bisa kita kasih kewenangan lah. Itulah kira-kira ya. Tapi ya berkaitan dengan penambahan kewenangan yang dimintakan oleh aparat, nggak polisi aja lah, semua aparat negara ini, pasti dia mesti minta peralatan ataupun senjata untuk melakukan tugasnya itu, supaya dia tidak dianggap melanggar HAM kan gitu kan. Nah itu pasti akan berapapun kewenangannya itu ya, gede atau kecil, itu harus disertai dengan pengawasan. Ya, betul. Bagaimana penerapannya itu. Jadi di dalam undang-undang ini gitu ya, kita harus melihat juga kepentingan polisi menghadapi tantangan yang sulit. Itu bukan tantangan polisi, itu tantangan masyarakat kan. Kalau polisinya nggak dikasih penjataan yang cukup, ya nggak mungkin bisa melakukan tugas dengan baik kan. Itulah hanya kalau kita memberikan senjata yang lebih tajam gitu, khawatirnya disalahgunakan. Jadi intinya sekarang adalah kewenangan itu besar kecilnya itu tergantung dari kebutuhan yang melakukan tugas itu dan tantangan tugas di lapangan. Dan kemudian kalau sudah diberikan harus disertai dengan pengawasan supaya jangan sampai dia itu melanggar, karena walaupun sudah ada aturannya, kalau dilanggar itu melanggar HAM juga kan. Kira-kira gitu. Jadi pemikiran kita pada kepentingan rakyat dan kepentingan aparat yang bertugas itu. Menarik Pak Arianto. Mas Isnur mungkin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Arianto bicara mengenai kewenangan ini, yang kalau Presiden bilang ya kewenangannya harus cukup. Ada 3 hal yang diatur begitu kan dalam undang-undang mengenai kewenangan Polri. Tapi kita juga tidak boleh lupa dengan beberapa kasus yang justru juga melibatkan oknum polisi sendiri, Mas Isnur. Dan ini kekhawatiran masyarakat, ini kan institusi Polri bisa menjadi super body begitu. Gimana Mas Isnur? Kalau kita cek laporan Komnas HAM setiap tahun, siapakah terlapor tertinggi, terduga pelanggar HAM, dan setiap tahun kasus naik terus gitu ya, itu kepolisian. Kita cek laporannya Ombudsman RI yang mengawasi pelayanan administrasi, siapakah pelayanan publik yang paling disoroti oleh masyarakat dan dilaporkan ke Ombudsman adalah kepolisian. Pertanyaannya, kewenangan selama ini diberikan ke kepolisian, dievaluasi nggak? Apakah sudah benar kewenangannya? Apakah sudah ada pengawasannya?
Apakah sudah efektif pengawasannya? Kompolnas cuma 6 orang di Jakarta ngawasin se-Indonesia, emang bisa? Nggak ada, Mbak. Anggaran juga nggak ada. Kenapa itu nggak dibahas? Kenapa itu nggak diangkat permasalahan itu? Penderitaan masyarakat yang di kasus Kanjuruhan, di kasus Afif, di kasus Gama, itu nggak pernah dievaluasi. Tiba-tiba muncul pengen nambah kewenangan yang lain, tapi nggak dibahas bagaimana mengawasi yang sebelumnya. Dan ada paradigma yang saya lihat, kita harus lurus dengan filosofi dasar kepolisian ini apa. Kita harus konsisten dengan filosofi dasarnya, penegakan hukum dan Kamtibmas. Mengapa dalam draft RUU Polri dia ingin menjadi filosofinya melebihi wilayah itu? Misalnya dengan memunculkan istilah-istilah kedaulatan negara. Itu kan dalam konteks kewenangan di lapangan akan bentrok dengan bahasa pekerjaan Undang-Undang TNI. Di lapangan nanti gimana bentrok nih? Misalnya tadi ada usul soal penindakan atau operasi di kapal dan pesawat. Itu kan di Undang TNI ada juga. Ini gimana nanti? Ini problem pada akhirnya problem ego sektoral, Mbak. Ketika kepolisian memandang bahwa saya tidak punya kewenangan untuk take down, itu berarti kewenangan yang selama ini ada di lembaga lain dengan kewenangan koordinasi, Undang-Undang ITE sudah mengatur, bahkan ada lembaga koordinasinya sendiri, sekarang pengen oleh dia sendiri. Artinya apa? Prinsip due process of law yang memberikan keharusan pembagian kekuasaan agar dia tidak sewenang-wenang itu nggak jadi terhindar. Penting agar apa? Agar dibagi kewenangan itu kepada banyak lembaga. Misalnya kemarin ada menarik dari Kemenham untuk mencabut SKCK. Itu kan kewenangan kepolisian. Itu menarik. Kemenham mengkaji bahwa SKCK menjadi alat diskriminasi. Harusnya dia masuk ya. Ini kan lucu, pemerintah memprotes pemerintah sendiri gitu. Harusnya Pak Kemenham, Pak Pegai itu masuk dalam proses perumusan RUU Polri. Si Kementerian HAM didengarkan. RUU Polri agar sesuai dengan mandat garis batasan hak asasi manusia. Nah pertanyaannya, Pak Pegai, Kemenham dipakai nggak, didengarkan nggak, dilibatkan nggak? Itu pertanyaan besar di kita. Dan saya mendengar tidak dilibatkan, karena DPR bahas sendiri. Nah itu dia kemudian yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Pak Arief, mungkin di tubuh Kompolnas sendiri, apakah seperti itu Pak potretnya selama ini dari data yang dimiliki disampaikan oleh Mas Isnur? Ya kita juga tidak menutup mata bahwa ada beberapa cukup banyak pelanggaran atau kasus yang dilakukan oleh oknum polisi dan keterbatasan pengawasan di dalam Kompolnas, Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang ada beberapa kata kunci yang saya bisa ambil dari Mas Isnur dengan Pak Arianto tadi. Beliau masalah pengawasan. Nah, pengawasan ini Mbak, sebetulnya sebelumnya saya cukup beruntung karena saya pernah melihat Indonesia, polisi Indonesia itu dalam skala yang lebih luas. Saya pernah jadi peacekeeper dalam sekian tahun, kemudian pernah jadi diplomat, pernah di Interpol Mbak. Jadi memang betapa rentannya situasi Indonesia itu terhadap ancaman-ancaman dari luar. Yang kedua, beliau tadi mengatakan, Pak Arianto tadi mengatakan bahwa memang dengan Undang-Undang Nomor 2 2002, sekarang sudah tahun 2025, itu situasi memang luar biasa. Kita dengan adanya AI, Artificial Intelligence, bahkan kalau kita punya iPhone baru kan ada teknologi baru. Nah, pengawasan itu memang, kami memang pernah mengusulkan, agar di dalam makalah saya waktu seleksi jadi Komisioner Kompolnas, yaitu tadi perwakilan di masing-masing daerah. Karena di dalam pengawas internal Polri pun mereka punya Bitpropam, di Polda punya si Propam, termasuk dari Irwasum, Irwasda sampai Siwas. Kan seyogianya Kompolnas juga menyesuaikan. Nah, kemudian mohon izin untuk mengklarifikasi yang tadi beberapa poin yang disampaikan. Tadi kan Mbak juga mengatakan seolah-olah ini ditutup-tutupi. Pak Presiden kita lihat sudah memberikan keleluasaan. Kita bisa mencari melalui Google Search Engine untuk mengetahui apa sih draft RUU yang... Itu di mana sekarang Pak? Ada Pak, kita cari. Di web DPR atau web pemerintah? Saya tadi cari di Google Engine itu bisa dapat. Nah kemudian yang kedua, memang masih ada 3 lagi. Yang pertama masalah ruang cyber. Ruang cyber itu sekarang kita lihat di beberapa Polda ada Direktorat Cyber ada 8, termasuk PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian yang kedua masalah proses pidana yang berkeadilan restoratif, karena begitu banyaknya permasalahan yang ada di lingkungan yang harus ditangani, dan itu pun hanya sebatas
level penyelidikan dan penyidikan dan hanya tindak pidana tertentu. Yang ketiga masalah usia pensiun. Usia pensiun saya melihat untuk Bintara Tamtama memang dari draft sebelumnya itu diusulkan sampai usia 58 dan untuk Polri perwiranya 60 bahkan yang punya kemampuan lebih itu sebagai fungsional, kemampuan khusus itu bisa sampai usia 65. Kalau kami lihat karena kita nih sebagai human itu semakin kita usia lanjut itu yang kita harapkan adalah wise, mature. Betul. Demikian. Jadi memang kata kunci pengawasan itu yang harus diperkuat seiring dengan rencana penambahan. Karena Pak Prabowo pun sendiri memention Kompolnas, Pak, disampaikan ada oversight ya di atas kepolisian, yaitu Kompolnas. Betul. Yang kemudian ini kan diharapkan justru diperkuat kewenangannya di Kompolnas untuk melakukan pengawasan. Betul. Kompolnas selama ini cukup kewalahan kah, Pak, untuk mengawasi bagaimana tindak tanduk dari oknum-oknum atau polisi yang mungkin terjerat pelanggaran ataupun kasus begitu? Betul, Mbak. Jadi kalau terima kasih kalau Pak Presiden memang memention itu karena yang melantik tanggal 5 November beliau. Jadi Kompolnas itu pun sendiri ada di Undang-Undang 2 2002 bahkan yang di draft yang mau diperbarui ini juga ada di situ pasal 37 sampai pasal 40. Bahkan diperkuat lagi dengan Perpres. Kita bisa melaporkan langsung bertanggung jawab kepada Bapak Presiden untuk bisa menyusun arah kebijakan strategis daripada Polri itu sendiri. Itulah implementasinya kami harapkan supaya bisa direalisasikan. Oke. Kita tunggu tentunya, masih kita harapkan Bang Nasir Jamil bisa bergabung bersama kita ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tapi usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Jadi dalam arti mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Ya, transparansi dari proses revisi Undang-Undang Polri ini tentunya menjadi pertanyaan dan akankah terus menjadi misteri ya? Karena ini dari mana kemudian usulan poin-poin di dalam draft RUU Polri, termasuk juga membahas mengenai kewenangan Polri yang ditambah, bukannya penguatan pengawasannya Pak Arianto Sutadi yang ditambah. Karena dalam pasal pemberian kewenangan penguatan pengawasan sepertinya tidak ada yang berbeda. Ya, bagaimana Pak Arianto? Ya itu sekarang yang ada itu toh. Nah sekarang kita ngomong di sini itu kan kita memberikan saran terakhir ya. Mudah-mudahan proses ini penyusunan undang-undang ini betul-betul seperti apa dikatakan oleh Pak Presiden tadi, transparan. Transparannya artinya apa? Itu isinya itu yang sekarang itu dikirimkan dulu kepada semua publik dulu supaya publik bisa memberikan saran. Ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Itu segera, jangan sekarang kan. Draftnya aja kita sendiri susah nyari gitu. Nah itu saran saya itu terbuka cepat gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai masalah kewenangan. Dalam menyusun kewenangan itu adalah menurut hemat saya penambahan kewenangan itu hanya apabila memang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Dan semangatnya jangan kita berebut kewenangan. Karena yang namanya berebut kewenangan itu berebut rezeki. Dan sekarang berebut korupsi. Itu judulnya kayak gitu. Yang namanya kewenangan karena yang melalui kewenangan itulah kita bisa berbuat seenaknya sendiri, bisa suka-suka. Karena justru komitmen Presiden kan ingin memerangi makanya korupsi, semangatnya Pak. Harusnya itu tadi, sharing kewenangan, bukan berarti kok polisi ini yang lain tidak boleh sharing. Atau harus ini saya punya, yang lain nggak boleh. Itu melemahkan negara ini. Karena kita nggak akan mungkin menangani satu sebagai unsur aja, harus sharing semua. Baik. Itu. Yang terakhir, polisi itu adalah tugasnya sangat luas dan diskresinya ada pada anggota di lapangan. Dia bisa berbuat apa saja. Makanya pengawasannya harus kuat, bukan hanya di pimpinannya doang, bukan pada institusinya doang, tapi kepada personil yang ada di lapangan. Kalau perlu di depan Polres itu ada pengawasan polisi. Itu lebih bagus itu. Sehingga polisi bisa bagus gitu. Sampai ke tingkat terendah ya begitu. Kita dukung tentunya Polri menjadi semakin kuat, pengawasan semakin dari hebat. luar, bukan pengawasan dari dalam doang. Kalau pengawasan dari itu dalam dia. Kan, Mas Isnur, mungkin catatan terakhir yang disampaikan. Iya, TV One dan para pemirsanya sudah sangat sering setiap hari melihat abuse ya, pelanggaran kesewenang-wenangan oleh aparat di lapangan. Dan ini adalah momen apakah ke depan akan semakin terjadi abuse itu kepada kita di rumah masing-masing, kepada adik kita, kepada kawan kita, di mana berada. Maka saatnya membutuhkan pemirsa TV One, rakyat Indonesia yang cerdas membaca, mengikuti dengan seksama,
dan ikut bersuara. Karena ini adalah pertaruhan buat hidup Anda gitu. Anda tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba ditahan, tiba-tiba mengalami banyak hal yang Anda nggak perkirakan, itu di sini kewenangannya. Maka bersuaralah, aktiflah memantau dan terlibat dalam kira-kira ya menolak hal-hal yang potensial akan menjadi titik pelanggaran dan Anda akan mendapatkan peran HAM. Oke, baik, menarik Mas Isnur. Pak Arief, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang seiring dengan akan ditingkatkannya kewenangan dari Polri, itu juga sangat make sense apabila pengawasan itu juga diperkuat. Karena itu yang menjadi salah satu bahan tulisan kami begitu pada waktu seleksi Kompolnas. Kami bahkan menyarankan supaya ada semacam ujung tombak perwakilan di masing-masing wilayah. Di kita sudah sangat besar wilayah Republik Indonesia itu ada 36 provinsi, baru ada 34 Polda. Kenapa ini penting? Karena hampir setiap hari selalu terjadi permasalahan-permasalahan yang butuh pengawasan dan butuh masukan serta rekomendasi yang trusted kepada pihak Polri, dan itu sebaiknya harus dilaksanakan. Kalau tidak, nanti akan terjadi ketidakpercayaan dari masyarakat publik kepada lembaga Polri yang kita cintai ini, Mbak. Oke. Demikian. Baik, terima kasih Pak Arief. Tentunya melalui diskusi kita malam ini juga wujud bagaimana masyarakat ikut bersuara dan juga ikut mengawal bagaimana proses dari revisi Undang-Undang Polri. Tentu kita dukung Polri menjadi lebih kuat dan juga hebat, tapi begitu juga dengan penguatan pengawasan yang dilakukan. Terima kasih Pak Rianto Sutadi, Pak Arief Wicaksono dan juga Mas Isnur. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, tentunya kami masih akan menghadirkan informasi lainnya, termasuk antrean panjang warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor terjadi di kantor Samsat Kota Bogor sejak Selasa pagi. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, antrian panjang warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor terjadi di kantor Samsat Kota Bogor sejak Selasa pagi. Lonjakan pembayaran pajak ini diperkirakan terjadi imbas program pemutihan Provinsi Jawa Barat. Usai cuti lebaran, antrian pembayaran pajak kendaraan bermotor membludak di Samsat Kota Bogor. Antrian panjang warga tampak dari gerbang Samsat Kota Bogor hingga Jalan Raya Juanda atau mengular sekitar 300 meter. Lonjakan pembayaran pajak ini diperkirakan lebih tinggi 40% dibandingkan tahun lalu pada tanggal yang sama atau 100% usai masa cuti bersama. Selain karena usai cuti bersama Lebaran, tingginya animo masyarakat dalam membayar pajak dampak dari program Provinsi Jawa Barat dalam penghapusan pajak dan denda kendaraan bermotor atau program pemutihan. Parkir Pak, ikutan Pak. Yeah. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Meski elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengklaim hubungan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri baik-baik saja, tapi mengapa sampai kini keduanya tak kunjung bertatap muka? Silaturahmi politik Didit Prabowo ke Gria Megawati saat Idul Fitri membawa angin segar rekonsiliasi pasca Pilpres 2024. Presiden Prabowo pun angkat bicara ihwal safari politik putra tunggalnya ke Teuku Umar. Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang sempat layu kini mekar kembali seiring momen silaturahmi Idul Fitri.
Sinyal pertemuan kedua tokoh dalam waktu dekat menguat setelah putra tunggal Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, berkunjung ke kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta saat Hari Raya. Silaturahmi Didit ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan itu seolah membawa angin segar rekonsiliasi di tengah dinamika hubungan Mega dan Prabowo yang naik turun usai kontestasi Pilpres 2024. Saya melihat kuncinya adalah ada di Bu Megawati sebetulnya. Jadi kalau Bu Megawati memang menghendaki juga bertemu, tidak ada hal yang tidak mungkin gitu. Jadi sekarang kuncinya ada di Ibu Megawati. Apakah Bu Megawati memang ingin ada pertemuan segera dengan Pak Prabowo kan gitu. Kalaupun mungkin dengan Pak Joko Widodo agak perlu waktu agak panjang sedikit gitu ya. Tapi dengan Pak Prabowo segera setelah Presiden ini dilantik kan belum ada pertemuan secara offline ya, secara tatap muka. Jadi ini yang kita juga belum mendapatkan kepastian. Memang kemungkinan bertemu itu ada, cuman tidak ada sedikit pun yang bisa memberikan garansi gitu ya, bahwa pertemuan itu akan terjadi sebelum adanya kongres gitu ya. Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo terus menuai spekulasi politik. Kabar pertemuan keduanya sempat santer terdengar pada awal tahun 2025 lalu. Keduanya pun diketahui saling berkirim barang melalui orang kepercayaan. Namun hingga kini nyatanya Mega dan Prabowo tak kunjung bertatap muka. Relasi antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang membuat rencana pertemuan sukar terrealisasi. Pun demikian, upaya penjajakan untuk memuluskan pertemuan Prabowo dan Megawati terus dilakukan elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Meski hubungan antara Jokowi dan Megawati hingga kini belum adem ayem. Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuan kapan, Pak? Secepatnya. Secepatnya. Momentum Lebaran ini dipakai untuk tetap nyambung persaudaraan, persahabatan, dan perkawanan sehingga semua orang berlomba untuk saling bersilaturahmi satu sama lain, apalagi kepada para pemimpin bangsa yang memberi jasa begitu besar kepada negeri ini, sehingga silaturahmi harus dijaga. Silaturahmi politik yang dilakoni Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Hedi Prasetyo saat momentum Idul Fitri sejalan dengan keinginan Prabowo Subianto untuk merangkul Megawati dan Jokowi yang pecah kongsi saat kontestasi Pilpres 2024. Presiden Prabowo Subianto mengakui Didit memiliki kedekatan dengan semua kalangan. Didit pun selalu izin kepadanya bila bertemu tokoh, termasuk saat bersilaturahmi ke Teguh Umar. Anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masa politik beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik. Gimana, Pak? Boleh. Kamu harus bersahabat. Saya ajarin nilai saya. Didit jangan punya musuh. Ini satu dia, tapi dia selalu nanya saya, Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Oh, bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan itu, putrinya Mbak Puan. Monggo, silakan. Mas Didit cerita nggak, Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak?
ngobrolin ya yang baik-baik aja ya yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu. Didit memang dinilai menjadi perwakilan Prabowo untuk berkomunikasi dengan elit partai. Tujuannya tak lain menjembatani pertemuan Megawati dan Prabowo serta menjadi penyeimbang politik di tengah perseteruan dua mantan presiden Megawati dan Jokowi. Hubungan Pak Prabowo Subianto dengan Jokowi, dengan Megawati, saya kira cukup personal. Wajar kalau kemudian yang diutus itu adalah putra dari Pak Prabowo Subianto. Tentu ini dianggap sebagai perwakilan, tentu ini dianggap sebagai bagian dari pesan bahwa Didit adalah yang kemudian bisa menyampaikan pesan-pesan silaturahmi yang disampaikan kepada Megawati dan kemudian kepada Pak Jokowi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, memang harus diakui ini sepertinya memang secara politik kita bisa tafsirkan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan politik. Dulu memang ada kesan bahwa Pak Prabowo Subianto itu dekatnya itu memang prioritasnya kepada Pak Jokowi dan tidak kepada mantan-mantan presiden yang lain. Tapi dengan adanya kunjungan yang dilakukan oleh Mas Didit kepada Megawati, kemudian kepada Pak Jokowi, dan juga ada selfie dengan Pak SBY yang datang ke istana, ini menegaskan bahwa treatment politik Prabowo kepada mantan-mantan presiden Republik Indonesia itu sama. Usai libur lebaran, aktivitas pembelian emas di sejumlah toko emas yang berada di Cikini Gold Center, Jakarta Pusat meningkat. Sejumlah warga berbondong-bondong membeli emas karena harganya turun. Turunnya harga emas logam mulia atau emas produksi Anta membuat sejumlah masyarakat berbondong-bondong menyerbu toko emas. Hal ini terlihat sejak pagi tadi, di mana puluhan warga memadati toko-toko emas yang berada di Cikini Gold Center, Jakarta Pusat. Sejak beberapa hari ini harga emas turun sebesar Rp40.000 per gramnya dari harga biasanya yang kini di posisi Rp1.604.000 per gramnya. Turunnya harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk ini membuat toko-toko emas di Cikini Gold Center, Jakarta Pusat omsetnya melambung tinggi dari hari-hari sebelumnya. Tak bisa menunjukkan izin penggunaan alkohol dalam makanan, Satpol PP Kota Surabaya akhirnya menerapkan pasal tipiring kepada pemilik usaha es krim beralkohol ini. Satpol PP Kota Surabaya terus mendalami temuan masyarakat di media sosial terkait penjualan es krim mengandung alkohol yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial. Tidak hanya melakukan penyegelan atau menghentikan penjualan, Satpol PP Kota Surabaya bersama Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya mengirim sampel es krim yang disita untuk dilakukan uji kandungan alkohol di BPOM Surabaya. Meski telah memiliki izin NIB, namun pemilik usaha es krim beralkohol ini tak dapat menunjukkan izin terkait penggunaan alkohol di dalam makanan sehingga dinilai telah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Industri. Penindakan ini dilakukan selain karena melanggar Perda tentang alkohol, hal ini juga dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk melindungi warga, terutama anak-anak. Di sini ada yang jual es krim stiker ya, ada yang Kiptinil, Ram, ada wine, Belis, ada vodka. Wah, itu alkohol sampai berapa persen, Mbak? 40%, Jay, tapi nggak akan bikin. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa kesal terhadap adiknya yang tidak henti-hentinya mengomel. Seorang kakak tega menebas tangan adiknya. Akibat tebasan tersebut, korban tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit karena kehabisan darah. Duka masih menyelimuti di rumah korban Lukman, pria 37 tahun asal desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Lego, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban tewas setelah ditebas tangannya oleh kakak kandungnya sendiri. Luka yang parah mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Tanjung Lago Banyuasin. Pemicu sepele, pelaku kesal karena korban terus mengomel lantaran kakak korban lupa menutup pintu saat keluar rumah untuk mencari kodok.
Setibanya di rumah, pelaku naik pitam dan langsung merebaskan tangan sang adik dengan parang yang diambil dari kamarnya. Kini pelaku kakak korban telah diamankan di Polres Banyuasin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dipecat sebagai dosen karena diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi UGM bernama Edi Meyanto memasuki babak baru. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM dan juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Diketahui kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024 dengan korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kekerasan seksual yang dilakukan terduga pelaku bermoduskan dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir hingga kegiatan lomba di rumah terduga pelaku. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan terhadap korban. Hari ini adalah hari pertama kita masuk ke kerja. Dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada Prof. M. Nah, pemeriksaan itu kita belum tahu prosesnya seperti apa, tetapi ada deadline-nya. Ya. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Kalau etik itu sudah yang kemarin diperiksa oleh Satgas disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri untuk menyampaikan rekomendasi itu. Keputusan akhir ada di kementerian. Pemirsa, pelaku pencurian 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Sebelumnya pelaku melakukan hal yang sama telah menggasak tabung di warung tersebut. Seperti inilah aksi pelaku menggasak 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung kopi di Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan dan terekam kamera CCTV. Dalam aksinya para pelaku datang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor melintas di samping warung. Ketika kejadian, kondisi warung kopi tengah tutup membuat pelaku dengan leluasa beraksi. Diketahui pelaku masuk dengan memanjat dan membobol dinding dapur warung yang terbuat dari triplex. Aksi pencurian ini sudah terjadi selama 2 hari berturut-turut dengan pelaku yang sama. Dan akibat kejadian ini pemilik warung merugi hingga 4 juta rupiah. Kita beralih ke kabar mancanegara, pemirsa. Anda ingin berwisata menguji adrenalin? Anda bisa berkunjung ke kota Hurghada di Mesir. Salah satunya merasakan sensasi off-road bermanuver di tengah luasnya gurun pasir. Seperti keseruan petualangan desert safari, berikut liputan jurnalis TV One Dewi Cipani dan Widya Sonata. Menjelajahi Mesir tak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke kota Hurghada. Jarak tempuh dari Kairo melalui jalan darat sekitar 469 km atau berkisar 6 jam perjalanan. Hurghada adalah kota pesisir yang merupakan ibu kota dari Kegubernuran Laut Merah di Mesir. Kota ini berkembang dari desa nelayan kecil menjadi destinasi resort terbesar yang membentang hampir 40 km di sepanjang pantai Laut Merah. Selain menawarkan wisata pantai yang mempesona, kota Hurghada juga memberikan pilihan bagi para pengunjung untuk safari di tengah padang pasir. Nah, saya dan rombongan tentunya tidak melewatkan kesempatan untuk off-road di tengah padang pasir.
Pemirsa, kita sekarang sudah berada di dalam jeep untuk menuju ke Safari Desert ya. Nanti di sana kita juga akan melihat kehidupan warga lokal atau suku Bedouin. Ya, ini kurang lebih seperti kayak kita waktu naik jeep di Wadi Ram. Nah, cuma kalau di Wadi Ram jeepnya terbuka, jeepnya tertutup karena anginnya cukup kencang. Perjalanan dari resor menuju padang pasir yang menjadi lokasi off-road tidak terlalu jauh. Dengan mobil ini, kami dibawa berkeliling padang pasir yang bergelombang, terkadang naik dan juga turun. Mobil off-road ini juga melaju cukup kencang sehingga memacu adrenalin kami yang duduk di dalamnya. Ini sudah dimulai ya perjalanannya. Coba lihat kita. Petualangan kami di jeep. Udah aur-auran gitu loh. Soalnya jeepnya tuh belok sana belok sini gitu kan. Dan treknya tuh padang pasir yang memang agak-agak ada tanjangannya, antar turun lagi gitu loh. Jadinya kita jadi mohon maaf kalau gambarnya tuh goyang, tapi emang seperti inilah. Tapi seru ya, seru. Tapi ini seru, berbeda dengan yang di Wadi Ram kemarin. Petualangan yang beda ya. Berbeda sekali. Kalau di Wadi Rum mungkin konturnya pasir ya. Kalau ini ada kombinasi antara pasir dan batu. Jadi off-roadnya lebih berasa, kemudian lebih adrenalin, lebih seru lah. Lebih seru. Kalau di Wadi Rum kita smooth, tenang, seperti narik onta ya kan. Kalau di sini kita naik 4x4, kemudian kontur lokasinya batu dan pasir, jadi adrenalin oke lah. Oke. Perlu dicoba. Jadi Perlu dicoba. Dua gurun yang berbeda dengan dua gaya yang berbeda. Di tengah gurun pasir ada desa suku Bedouin. Suku ini adalah kelompok nomaden yang hidup di gurun dan menyatu dengan alam. Permukiman mereka sangat sederhana, hanya berbentuk gubuk-gubuk dan kandang-kandang untuk domba ataupun unta. Selain di gurun pasir Mesir, suku Bedouin juga tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah, seperti Semenanjung Arab, Suriah, Jordania, Maroko, Irak, Palestina, sampai Qatar. Ini dia roti gandum, ini terbuat dari gandum yang memang jadi makanan sehari-harinya suku Bedouin. Kita cobain ya. Ini panas. Rasanya gimana rasanya? Rasanya tawar. Mungkin kalau dikasih bumbu gitu mungkin lebih enak ya. Tapi ini sudah cukup enak kok untuk dimakan karena dari gandum ya. Kayak bahan pokok makanannya. Iya, kita nasi ya kalau mereka roti. Ini gandum pemirsa. Enak ya. Unta adalah kapal gurun bagi suku Bedouin. Hewan ini tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi juga sumber makanan yang berasal dari daging dan susunya. Jika ada rombongan turis berkunjung, unta-unta ini disewakan untuk dinaiki atau sekedar berfoto. Suku ini juga dikenal dengan keterampilan mereka dalam membuat barang-barang kerajinan, seperti karpet, tas, hiasan dinding. Kerajinan ini tak hanya menjadi sumber pendapatan, tapi juga cara untuk menjaga tradisi agar tetap lestari. Kabar dari Mesir tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi dengan tema Deddy Mulyadi, Gebrakan atau Pencitraan. Saat lagi akan hadir untuk Anda. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.